Halo Sobat Film, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang cerita cinta dari Jane dan Leonard. Mereka adalah pasangan suami istri yang akan bepergian ke Italia. Kemudian Jane di sana menemukan selingkuhannya. Kemudian bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita simak bersama-sama. Jane dan Leonard, mereka berdua adalah pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan ke Italia dari Inggris. Leonard adalah seorang musisi biola yang akan menjalani konser di sana. Sementara Jane hanya ibu rumah tangga, namun dia sedang menulis sebuah novel. Bersama-sama mereka menjalani kehidupan demi mencapai satu tujuan. Leonard sudah beberapa kali ke Italia, sementara Jane baru pertama kalinya. Jadi mungkin Jane agak susah untuk berbahasa Italia. Udah gitu baru sampai di sana, Jane udah mengalami hari yang buruk. Dompetnya hilang, sepertinya dia kecopetan saat di stasiun. Tapi udahlah, mereka ke sana bukan untuk meratapi nasib. Untuk sementara mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang cukup untuk mereka berdua. Meskipun begitu, Jane terlihat seperti orang yang tidak bahagia. Hal itu terlihat dari raut mukanya dan beberapa percakapan yang mereka lakukan selama mereka menikah. Jane merasa kalau Leonard terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karir adalah tujuan utamanya. Jane tahu kalau itu memang hal yang penting, tapi baginya masih ada yang lebih penting daripada itu. Leonard juga tidak mendukung apa yang dikerjakan Jane. Tulisan yang ia buat masih terbengkalai, dan Leonard sama sekali tidak membantu. Jadi mereka menjalani kehidupan berumah tangga apa adanya aja, seperti makan malam bersama, bubuk bersama, dan ketika Leonard memberi tusukan enak kepada Jane, itu terasa biasa-biasa aja. Dan semua itu sudah menjadi hal yang membosankan bagi Jane. Tidak ada variasi kehidupan. Pagi harinya Leonard akan berangkat untuk latihan bersama rekan-rekannya dan meninggalkan beberapa uang pada Jane. Siapa tahu dia mau beli jajan atau sekedar jalan keluar untuk minum es. Namun Jane tidak akan berdiam di sana aja sepanjang waktu. Kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan tulisannya sambil mencari inspirasi dengan jalan-jalan sendirian. Langkah kakinya bahkan membuatnya menaiki ferry yang akan mengantarkannya ke kota seberang. Ditemani headset dan mendengarkan percakapan dirinya dengan neneknya, Jane berusaha untuk membuat tulisannya yang menarik. Sampai pada akhirnya dia bertanya pada salah seorang pemuda di sana, di mana letak kastil yang sering dikunjungi oleh turis. Dengan bahasa Italia yang masih berantakan, Jane berusaha meminta petunjuk olehnya. Sampai pada akhirnya, pemuda tersebut mengerti dan menunjukkan arahnya. Tapi tidak hanya arah, bahkan pemuda itu juga dengan senang hati menunjukkan jalan pada Jane. Yang lebih mengejutkan, pemuda itu ternyata bisa berbahasa Inggris. Karena memang dia berasal dari Amerika. Pemuda itu bernama Caleb. Dia terus berbicara seolah-olah menjadi pemandu wisata bagi Jane. Namun Jane tidak merasa terganggu. Dia hanya terus berjalan sambil mendengarkan ocehan yang tidak ada hentinya. Mereka terus berjalan dan terus berjalan, hingga sampailah di sebuah ujung kastil dengan pemandangan yang indah. Di sini Caleb lantas mengeluarkan kata-kata mutiara dari salah satu sejarawan Italia, hingga mendapatkan perhatian Jane. Kebetulan Jane suka dengan kata-kata tersebut. Jadi Jane merasa kalau Caleb ini tidak hanya banyak bicara aja, tapi juga dalam pengetahuannya. Sampai pada akhirnya mereka mulai mengenal satu sama lain. Lalu pindah tempat untuk melanjutkan percakapan mereka. Dan kebetulannya lagi, hari itu adalah hari ulang tahun Caleb yang ke-19. Caleb berada di sana karena sedang kuliah. Dia tinggal bersama pamannya. Malam itu Jane yang merasa nyaman dengan Caleb lantas mulai membuka diri untuk bercerita apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian Jane bercerita kalau dulu dia pernah hamil, namun dia keguguran.
Tapi yang membuatnya semakin sedih adalah Leonard seperti tidak terlalu peduli apa yang dirasakan Jen dan rasa kehilangannya. Seolah-olah itu bukanlah hal yang serius. Tapi ya sudahlah, semua itu sudah lewat. Caleb yang mendengar itu kemudian merasa sedih dan ikut prihatin sambil memberikan senyuman pada Jen. Setelah selesai makan, Caleb mengajaknya kabur dari sana tanpa membayar makanan yang sudah mereka pesan. Hasilnya mereka lari terbirit-birit, takut dikejar sama pemilik warung. Hal-hal konyol semacam ini aja udah membuat Jen terhibur dan gembira. Dan keseruan ini tidak bisa ia dapatkan saat bersama Leonard. Namun sayangnya keseruan itu harus berhenti sampai di sini aja. Jen harus kembali ke apartemen sebelum terlalu malam. Sekali lagi Jen berterima kasih pada Caleb sudah menemaninya saat ini. Dan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Perpisahan itu mungkin membuat Jen sedikit sedih. Apa yang ada di pikirannya? Apakah dia mulai nyaman dengan orang yang baru aja dia kenal? Sampai di apartemen ternyata Leonard sudah ada di sana. Tapi dia masih aja sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan dia juga tidak menyambut atau sekedar menanyakan Jen dari mana seharian ini. Keesokan harinya Jen dan Leonard sarapan bersama sebelum mereka mulai aktivitas masing-masing seperti biasa. Jen tidak terlalu bersemangat, padahal tempat makannya asik. Tak lama tiba-tiba Caleb muncul dari belakang sambil menyapa Jen di sana. Tentu saja ia terkejut. Bagaimana bocah ini bisa sampai dan menemukan mereka di sini? Caleb kemudian diminta untuk bergabung dengan mereka. Awalnya terasa canggung, namun lama-lama Caleb lagi-lagi berhasil membuat suasana jadi lebih baik. Mereka mulai saling tersenyum karena mengeluarkan cerita-cerita lucu. Karena harus berangkat bekerja, jadinya mereka memutuskan untuk menyudahi sarapan dan jalan bareng menuju tempat kerjanya. Di sela-sela itu, Caleb meminta mereka untuk sesekali main ke rumahnya karena di sana banyak pemandangan alam yang jauh lebih indah. Caleb menuliskan alamat di tangan Jen untuk jaga-jaga aja, siapa tahu dia lupa. Leonard senang Jen bisa mendapatkan teman baru di sana. Kemudian dia mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Setelah mengantar Leonard ke tempat kerja, Jen lagi-lagi didatangi Caleb yang ternyata menunggunya dari jauh. Entah apa yang membuat Caleb kembali menemui Jen. Yang jelas itu adalah sesuatu yang kuat. Semalam dia tidak bisa tidur hanya karena kepikiran sama Jen. Padahal dia sudah jadi milik orang. Dia pergi menaiki ferry hingga menemukan Jen di sana. Caleb mungkin akan merasa bodoh jika mengutarakan hal ini. Tapi yang jelas dia menyukai Jen dan bahkan ingin terlibat jatuh cinta dengannya. Saat di gang bahkan dia memberanikan diri untuk memberikan kecupan manis pada Jen. Awalnya menikmati, namun dia tersadar kalau apa yang mereka lakukan ini adalah salah dan tidak mungkin mengkhianati Leonard. Jen meminta Caleb untuk tidak mencari atau mengikutinya lagi. Jen kembali dengan perasaan yang campur aduk antara bersalah dan kesal. Malam harinya Leonard pulang dan Jen langsung menyambutnya sambil mengajaknya untuk memberikan tusukan enak. Namun apa yang didapatkannya malah penolakan. Leonard sedang dalam keadaan yang tidak mood dan dia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi konser akan datang dalam waktu dekat ini. Tentu aja hal tersebut membuat Jen kembali tertunduk lesu. Apakah yang ia jalani ini udah benar? Beberapa hari kemudian, mereka jalan-jalan bareng menikmati keindahan kota Italia. Namun, Jen masih aja terlihat tidak bersemangat. Bahkan saat Leonard memberi tusukan enak kepada Jen, terasa hampa. Keadaan itu akhirnya membuat Jen pergi mencari alamat Caleb yang pernah dia berikan. Jen menemukannya, kemudian ia minta maaf atas apa yang terjadi tempo hari. Mereka kembali bersama, menjalani hari yang panjang, berpetualangan, dan merasakan mood yang tidak bisa ia dapatkan dari Leonard. Dan akhirnya Caleb memberi tusukan enak kepada Jen hari itu. Mau gak mau, Jen menginap di rumah Caleb.
Kemudian esok paginya Jen kembali ke apartemen. Di sana Leonard terlihat sudah menunggu sambil memegang telepon. Begitu Jen tiba, dia langsung bertanya, dari mana ia semalaman? Ia tidak bisa tidur karenanya. Jen kemudian ingin membicarakan hal penting saat itu. Tapi lagi-lagi Leonard lebih mementingkan pekerjaannya karena sudah ditunggu oleh atasannya. Bahkan saat Leonard pulang pun, Jen merasa kalau dia masih aja sendirian. Adanya Leonard tidak mengubah apapun dalam kehidupannya. Bahkan semenjak itu, saat Leonard bekerja, Jen malah asik jalan-jalan sama Caleb, menjelajahi Italia. Hingga suatu malam, unek-unek Jen memuncak. Leonard saat itu baru aja pulang kerja, atau lebih tepatnya latihan. Moodnya juga sedang tidak baik-baik aja. Kemudian Jen mengatakan kalau mungkin dia bisa meneruskan tulisannya karena sudah mendapatkan inspirasi selama berada di sana. Tapi reaksi Leonard biasa aja, seperti bukan sesuatu yang penting. Melihat itu, Jen langsung mengeluarkan unek-unek termasuk apa yang ia lakukan bersama Caleb. Jen mengakui dirinya hilaf, tapi dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dari bocah tersebut. Tentu aja Leonard langsung emosi sambil memecahkan gelas. Leonard tidak ingin masalah itu terus berlanjut, karena itu akan mempengaruhi moodnya. Apalagi besok dia akan menjalani konser bersama rekan-rekannya. Leonard lalu memberi tiket kereta api kepada Jen untuk besok. Setelah selesai konser, ia meminta Jen untuk menunggunya di stasiun. Esok hari pun tiba. Jen yang bersama Caleb itu memutuskan untuk menyudahi hubungan ini dan berpamitan dengannya. Dia pergi ke stasiun dan di sana sudah ada Leonard yang menunggunya. Namun Jen tidak ikut kembali dengan Leonard dan menaiki kereta yang jalurnya berlawanan. Entah apa yang dipikirkan Jen. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi mereka bertiga. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jen mungkin akan melanjutkan tulisannya dan mencari kehidupan yang ia inginkan selama ini. Dan film pun berakhir. Oke sobat film, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.